Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Agin TV dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, punya cerita bisnis. Langsung saja kita sambut Om Roni. Apa kabar, Om? Baik, Agin Oke, ya. makasih banyak sudah mampir ke studio Agin TV dan pada kesempatan hari ini Om Roni mungkin akan sedikit bercerita tentang pengalaman atau cerita dari mulai membangun bisnis apa ini namanya? Wirausaha Wirausaha. skala kecil masih ya Oke, UMKM ya. dalam bidang makanan. Jadi Oke, khususnya itu kue. kue. Kita bilang kue basah dan kue kering. Oke. Jadi Om Roni ini bergerak di apa mungkin lebih ke produksi kue kering ya, seperti Kue itu. basah dan Kue kering. basah dan kue kering. Oke, kita langsung saja gali informasi bagaimana sih terjadi atau bagaimana sih sampai terciptanya satu bisnis yang sampai sekarang dijalani sama Om Roni? Langsung saja kita berikan apa sedikit kesempatan buat berbincang untuk memberikan apa ya namanya tuh informasi terjadinya atau misalnya prosesnya seperti apa tuh, Om Roni? Baik, terima kasih Bang Agin. Jadi ceritanya setelah saya tuh selesai dalam pekerjaan di kantor ya atau di pabrik itu, saya bingung tuh mau ngapain. Hmm. Tapi untungnya istri itu sudah eh, menjalankan usaha ini dari saya masih bekerja, Hmm. tapi masih belum terlalu besar skupnya. Hmm. Cuman ke yang kenal lewat WA segala macam. Oke. Setelah saya sudah tidak aktif lagi di kerjaan, saya berpikir kenapa kita nggak seriusin untuk usaha ini? Hmm. Ya ibaratnya kita besarkanlah gitu Hmm. ya cita-citanya. Nah, alhamdulillah istri setuju. Oke. Tapi memang eh, ada aja kendalanya. Oke. Kendalanya itu ada aja. Jadi kalau kendala yang paling berat tuh di saya, yang saya alami itu ya, eh, saya sendiri tuh masih belum pede. Saya belum yakin apakah saya bisa. Oke. Dan saya juga masih punya rasa apa ya? Mungkin orang bilang Gengsi mungkin. gengsi ya. Oke. Yang tadinya ibaratnya kerjanya ya entah di kantor atau di satu perusahaan gitu, Dapat tiba-tiba posisi. kok Oke. jadi tukang kue gitu Hmm. kan, yang kerjaannya tuh boleh dibilang ya seperti itulah. Jadi kita pagi-pagi kita tuh apa pasang Ngurus. tenda, buka Ya. meja segala macam seperti itu. Awal-awal mencari lokasinya juga kita hunting sendiri tuh. Kita berdua istri nyari-nyari di Bogor di mana. Akhirnya dapatlah satu tempat. Nah, kita coba di sana. Di sana tuh kita coba waktu itu hanya hari Sabtu dan Minggu, Oke. belum setiap hari. Hmm. Eh itu pada awal coba hari pertama tuh saya tuh deg-degan tuh. Oh. Pastilah. Hmm. Pertama, laku nggak ya? Iya. Kan banyak pertanyaan di teman-teman tuh. Wah, kalau saya mau usaha ini kira-kira Mulai seperti apa ya? oh ya, Heeh. yang di ada benaknya pasti laku nggak, Ya. rugi nggak gitu kan. Heeh. Tapi itu saya udah sampingkan. Laku atau enggak, saya mesti coba. Hmm. Rasa itu saya bisa hilangin. Hmm. Sampai rasa gengsi pun saya hilangin. Ya. Nah, timbullah satu perasaan lagi yang mengganjal di hati saya itu. Apakah saya bisa diterima di komunitas pedagang-pedagang sekeliling Ya, saya itu? sekeliling Kan itu. saya Oke. baru kan. Oke. Wah, itu juga satu tantangan juga tuh. Bumerang buat diri Om Ya, Roni ya, seperti itu. betul. Hmm. Apa ya, secara nggak langsung kita kan jadi kompetitor mereka. Iya. Walaupun Betul. lain jenis ya. Iya. Nah, itu sangat ini sekali berat. Tapi alhamdulillah Bang Agin, Hmm. hari pertama jualan Hmm. itu teman-teman pedagang di sana tuh welcome banget. Oh, oke. Welcome banget. Jadi saya bangun tenda aja tuh waktu saya pertama kali diriin tenda kan belum gitu bisa ya. Hmm. Itu dibantu loh sama Dibantu mereka. sama mereka. Apa Luar mungkin biasa. mereka lihat saya orang tua atau gimana barangkali ya. Saya dibantu sampai kita menjajakan kue aja nggak diem.
Oke. Jadi ada yang lewat kita tawarin, kita ngomong, kita harus berani ngomong. Betul. Jadi itu gengsi itu udah dibuang lah, Oke. udah dibuang, udah kita buang jauh-jauh tuh gengsi. Iya. Tinggal kita minta keberuntungan aja nih sama Allah, gimana Iya. caranya nih. Yang penting kita udah usaha kan, seperti itu. Awalnya sedikit, awalnya cuma beberapa jenis, tapi memang yang intinya itu si kue sus ini memang andalan kita memang kue sus Kue sus ya. dan sosis Solo. Oke. Sosis Solo itu yang dalamnya ayam, mirip kayak risol tapi dia dalamnya hanya ayam suwir itu, Suwir. khusus dagingnya. Memang sekarang lagi booming ya kalau misalnya lihat dari beberapa pedagang di stand-stand ada sosis Solo. Mungkin itu bagian dari yang Om jual juga sekarang gitu. Betul, awalnya memang itu. Awalnya saya sosis Solo sama kue bolu. Andalan kita itu. Ada beberapa seperti brownies, ada cookies, macam-macam. Kita itu dulu. Oke. Tapi alhamdulillah itu lumayan. Jadi Lumayan. pertama kali pun kita Minatnya. kita nggak sangka loh. Oke. Ternyata wah banyak yang suka ya. Oke. Kita bersyukur. Kalau boleh tahu itu tahun berapa proses Sebenarnya kalau untuk kita mulai jualan kuenya ya, walaupun belum di lapak itu udah mungkin dari tahun 2020 ya pas COVID itu. Oke, pas COVID Jadi jadi pas memang COVID istri saya di rumah, kita di rumah ya bikin kue apa coba. Awalnya itu roti. Oke. Kita bikin roti, tawarin teman saudara, akhirnya teman saudara ada yang mau, terus menyebar dari mulut ke mulut jadinya. Dari mulut ke awalnya mulut, itu kita ya. belum pakai medsos, Saat itu. kita nggak gunakan medsos karena kami juga nggak terlalu ngerti ya tentang medsos. Jadi pada saat 2020 itu prosesnya mungkin ibu proses pembuatan kue di rumah, sementara Om saya itu masih kerja atau gimana? Iya, masih kerja saya sampai tahun 2023. 2023. Pertengahan, sampai pertengahan. Jadi hanya dari mulut ke mulut, kirim pakai gosen udah ada kan, kirim pakai gosen. Kadang kalau libur saya yang kirim, seperti itu aja. Tapi memang belum banyak. Belum banyak. Jadi omsetnya juga belum banyak karena kan belum terlalu serius. Oke. Jadi setelah 2023 Om memutuskan untuk resign atau seperti apa nih? Jadi itunya. Kebetulan saya memang udah waktunya resign. Udah cukup usia lah ya. Jadi pas resign itu tadinya juga saya nggak kepikir mau terusin ke kue gitu kan. Tapi istri bilang coba aja kita cari tempat. Saya bilang berani. Saya masih ragu-ragu ya. Iyalah belum pede lah. Saya tuh nggak ada background dagang bang. Nggak ada. Saya orang pabrik atau orang kantor yang kerjaannya ya bukannya dagang gitu. Jadi nggak ada background dagang. Saya nggak pede. Tapi dari istri coba aja katanya. Oke lah kita coba. Karena saya juga lihat kan dari beberapa teman-teman yang beli apa segala macam bilang oh kuenya enak gini. Oke. Ya udah kita coba. Cobalah kita hunting tuh cari-cari tempat. Alhamdulillah tuh saya mulai punya lapak ya di satu tempat itu Januari. Jadi pas Januari setahun bang. Oh, jadi Januari ini setahun. Jadi prosesnya si Om ini setahun berjalan di lapak ini dan kebetulan di Januari ini setahun. Dan setahun itu yang tadinya buka setiap Sabtu Minggu aja, sekarang buka setiap hari. Betul. Alhamdulillah sudah setiap hari. Paling juga Senin atau Selasa kita libur satu hari. Jadi intinya volume bukanya udah sangat padat. Betul. Seminggu udah paling nggak 6 hari. 6 hari. Iya, kayak gitu. Luar biasa sekali sih sebenarnya dari bukan masalah kalau kita bicara apa ya namanya tuh entrepreneur mungkin ya, seorang pengusaha, mungkin bukan bicara masalah uang aja. Saya rasa kalau uang yang lebih banyak juga banyak, tapi mentality yang dibangun dari segi itu tadi yang Om bilang bahwa tingkat kepedean itu kita gengsi itu harus dihilangkan. Betul, itu yang paling berat. Yang paling berat. Jadi yang hilangnya paling belakang itu bang. Yang lainnya udah hilang. Ya, yang gengsi ini masih ngintil aja nih. Gimana nih supaya hilang ya? Karena terbiasa cash flow kehidupannya sudah apa namanya sudah kayak terbangun gitu, bangun pagi, masuk kantor, terus pulangnya sore seperti itu. Tiba-tiba harus membuat istilahnya skenario dalam kehidupan yang berbeda mungkin seperti itu ya. Betul. Yang dulunya kita itu bisa dibilang sebagai leader misalnya.
Kalau sekarang kita sebagai pelaku. Nah, itu kan sangat sangat susah ya. Maksudnya Sangat susah sangat berat sekali ya, buat sangat berat merubah ya. segala sesuatunya Iya. ya. Malah kadang-kadang pertama, aduh jangan ketemu teman apa jangan ketemu apa, kayak saya masih malu. Oh iya, Itu berat iya, sekali itu. betul. Buat ada kesan nggak atau pesan nih buat para mungkin apa ya namanya tuh Gen Z mungkin sekarang yang sifatnya pengen usahanya tuh kelihatan eye catching, mewah segala macem. Hmm. Saran dari Om yang sudah berjalan usahanya bisa dibilang sudah settle, seperti apakah harus memulai bisnis dan langkah untuk membangun si branding diri itu seperti apa? Om? Eh, Ya mohon maaf ya, saya juga bukan mengakui saya sebagai pelaku bisnis yang sukses ya. Saya juga belum merasa sukses. Cuman saya sudah menjalani. Oke. Minimal saya udah jalanin. Mm-mm. Saya udah tahu. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya mau usaha ini nih, tapi susah ya, mesti Mm-mm. begini, begini, begini. Ada yang bilang, oh lu mesti punya apa namanya NIB, lu mesti punya ini segala macam. Itu oke. Oke. NIB memang kita harus bikin untuk menandakan bahwa kita memang terdaftar, Oke. kita diakui lah oleh Oke. pemerintah ya. Itu juga boleh, memang bagus lah. Sampai di tahun 2023 itu saya juga udah melakukan sertifikasi halal tuh Bang. Oh, Karena waktu itu lagi gencar-gencarnya pemerintah, wacana pemerintah tuh makanan dan minuman tuh harus Harus sertifikasi halal. legalitas halalnya. Alhamdulillah kita udah sebagian besar, hampir semua tuh udah halal. Oke. Memang ada yang belum beberapa. Cuman kan saya bisa bilang, oke, semua itu kan dibuat di dapur yang sama. Oke. Dengan bahan yang nggak jauh berbeda. Oke. Dengan peralatan juga nggak jauh berbeda. Jadi saya masih bisa jamin itu halal. Oke. Nah untuk perjalanan itu, pertama yang saya bangun itu, selain PD, kita yakin, kita emang harus jalan. Ya, saya juga dengar dari orang, dengerin dari banyak apa sih kayak YouTube atau apa gitu, orang-orang kasih motivasi. Oke. Ya kita bikin yang dibilang kayak personal branding ya. Jadi gimana sih caranya supaya orang tuh tahu, oh gue kalau mau beli kue sus nih ke Mama Kevin gitu. Oke. Nah itu yang saya bangun. Jadi terus saya bangun. Itu saya bikin sampai saya nyebar brosur. Karena saya tidak main medsos. Oke. Saya pikir, oke, saya nggak bisa medsos. Ya. Tapi apakah saya mesti diam aja, saya nggak bisa medsos? Betul. Saya pikir masih jalan lain banyak kok. Dan kebetulan banyak juga orang yang suka kue saya itu nggak melulu anak muda. Banyak juga orang-orang juga agak ada umur, apa segala macam. Toh mereka juga mungkin nggak main medsos. Ya. Akhirnya saya bikin brosur. Oke. Alhamdulillah deh brosur itu terbangun tuh. Jadi orang banyak tahu. Jadi media promosi yang Om jalani ini karena memang nggak ngerti medsos ya, bikinlah brosur dan di apa istilahnya dibagikan juga di lapak di situ Di lapak ya. dibagikan. Awalnya hanya orang yang beli saya bagikan. Tapi lama-lama saya mikir, kalau orang yang beli aja, kalau sehari cuma 10 orang berarti cuma 10 lembar. Akhirnya orang lewat pun saya kasih. Terserah dia mau buang kayak dia mau apa kayak urusan dia. Sampai saya bilang ini ada kue gini-gini segala macem. Ya wajar lah kalau orang pertama tuh kue apa sih, kue kampung paling bening, nggak apa-apa. Oke. Tapi pada saat dia coba, saya berharap beda ya kuenya. Dan setelah beberapa bulan berjalan itu udah lumayan Bang, udah banyak yang tahu. Jadi repeat order tuh udah mulai balik. Ya? Di bulan kedua aja tuh udah banyak repeat order. Dari situlah saya hidup. Oh ternyata bisa ya gue pakai brosur kayak gitu. Jadi bukan hanya di lapak saja yang Om berjualan, mungkin di rumah juga. Ya lewat WA dari teman-teman atau dari yang Instagram juga ada sekarang. Karena kan kalau Instagram mungkin ada ya, kita cuman kasih ya Instagramnya ada, di logo kita juga ada. Cuman memang belum di-maintain sih sama kita karena belum fokus lah. Jadi yang Om bawa sekarang ini produksi yang Om buat sekarang. Ini namanya kue sus. Kue sus. Nah itu isinya krim. Kita ada dua macam Bang. Krim sama fla. Oke, krim sama fla. Ini Nah ini itu Milo. brownies. Oh brownies. Iya itu brownies. Itu cukup laris juga. Nah seperti ini apa namanya pemirsa ya. Kalau misalnya mau lihat atau misalnya mau lihat-lihat di Instagramnya bisa di apa Om Instagram? Ada di Mama Kevin Cake and Cookies. Oke, di Mama Kevin
Cake and cookies. Sama ini apa nih Om? Itu burnt cheesecake. Burnt cheesecake. Oke. Itu sedang in. Tapi ini kalau misalnya kita coba, boleh Om? Boleh, silakan. Tim ada yang mau coba nggak? Cobain kue sus dah, coba lagi. Mungkin kue sus yang gampang. Ya. Kalau itunya mungkin pakai sendok ya atau sendok. Oke, itu nanti aja lah. Kalau kue susnya boleh dicoba, nggak apa-apa pakai sendok. Ya, ini nih kue susnya. Ini kue karena memang menggoda sekali ya. Kue sus ini lembut. Saya pegang juga lembut dan kayaknya kalau misalnya buat kayak saya yang giginya udah mulai keropos nih cocok nih, nggak terlalu keras banget. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Krimnya enak. Langsung kerasa di lidah. Udah, ini mendingan dicoba deh. Kepoin Instagramnya. Di Instagram terus ada promo lain nggak Om selain Instagram? Ya mungkin kita baru di WA sama di Facebook juga ada. Nanti bisa lihat di bawah sini mungkin ya? Ya. Oke. Terus nih Om, setelah perjalanan membangun kue ini, tingkat kepedean ini sekarang berbeda sama dulu. Oh, jauh berbeda. Kalau dulu saya berpikir apakah laku. Saya berpikirnya bagaimana supaya laku, supaya orang tahu. Tapi sekarang saya berpikirnya agak berbeda nih. Saya berpikir bagaimana supaya orang lebih banyak yang beli. Lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang beli. Jadi saya istilahnya saya ingin meningkatkan omset, kapasitas juga gitu, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, kok kue susnya sederhana ya. Kayaknya jadul begini nih. Kalau sekarang kan kayak kemasannya udah mewah ya? Seperti yang ada satu tempat gitu ya, boxnya bagus segala macem. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari kue Mama Kevin. Saya tidak terlalu fokus ke kemasan. Saya selalu menjaga kualitas dan rasa di situ. Jadi kalau saya bersaing secara visual, mungkin kue saya memang kurang menarik. Tapi begitu orang coba, insya Allah dia balik lagi. Tapi sejauh ini kalau untuk pemasaran Om, pemasaran kan berarti baru-baru sekarang dong Om bermain media sosial. Sebelumnya pada saat awal-awal pertama masih istilahnya masih seadanya. Betul. Nah, sejauh ini tingkat pemasaran sendiri Om sudah sampai mana aja sih di online ini? Ya masih seperti dulu ya, masih lewat WA, yang kenal-kenal. Jangkauannya itu kalau jangkauannya sih otomatis masih sekitaran kota Bogor, yang masih di Bogor. Tapi ada beberapa juga yang dari luar Bogor yang sudah beberapa kali. Kalau dia memang lagi ke Bogor, dia pasti mampir. Dia pasti beli. Udah sampai misalnya ada yang dari Cibinong, dari Bekasi, ada itu dari Ciawi. Itu jauh-jauh juga sih sebenarnya. Ya lumayan lah, Depok itu banyak. Nah, kalau misalnya untuk Om sendiri dan atau sama keluarga di bisnis si Mama Kevin ini, harapannya apa sih Om? Harapan besarnya? Saya berharap selain usaha ini juga jadi lebih maju, saya juga berharap saya bisa berguna bagi orang lain. Dalam arti gini, kalau saya berkembang, maju, otomatis saya juga perlu yang namanya manpower ya. Apa istilahnya pekerja lah. Kan nggak mungkin dengan 2 orang misalnya kapasitas 500. Kalau saya mau kapasitas saya 1.200, kan nggak mungkin 2 dong. Pasti saya mungkin harus hire 2 orang lagi. Nah, tujuan saya sebenarnya secara nggak langsung, saya juga ingin menciptakan lapangan pekerjaan, walaupun cuma buat 2 orang loh. Cuma buat 2 orang. Jadi salah satunya itu juga. Jadi kita ingin seperti itu. Jadi mungkin bisa menambah tingkat mengurangi tingkat pengangguran kali ya. Mengurangi tingkat mungkin seperti itu ya. Kurang lebih. Jadi apa ya namanya tuh harapannya mudah-mudahan bisa terwujud ya Om ya. Amin. Yang pasti terus tadi juga sempat kasarnya tuh sempat disampaikan untuk motivasi untuk gen zaman sekarang, hilangkan gengsi,
tetap Ya. semangat, Semangat. seperti itu. Berani Jadi, coba. berani mencoba, optimis. Optimis. Karena kan memang kalau tidak ada optimis, harapannya jadi sia-sia juga ya Om ya. Betul. Gitu. Tapi ya kita optimis, tapi juga dengan perhitungan. Oke. Tadi kesan-kesannya sudah disampaikan. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir Om. Sebetulnya di bisnis ini yang paling jadi kendala yang Om rasakan selama bertahun-tahun apa? Sebenarnya kendala buat saya itu karena saya sudah yakin dan sudah bisa berjalan. Oke. Sebenarnya nggak terlalu banyak kendala. Cuman karena saya ini masih di lingkup istilahnya usahanya itu masih di lingkup tempat terbuka gitu ya, Oke. seperti kayak boleh dibilang ya lapak atau PKL lah ya. Oke. Ya kendala saya itu cuaca. Lebih ke teknis cuaca Cuaca seperti aja itu, sebenarnya. ya? Oke. Nah, saya juga memang targetnya tahun ini saya mau berjualan di online. Online. Memang udah jadi satu target. Tapi Om, selain Om buka di rumah atau misalnya kita Om punya lapak, sempat kepikir sempat menciptakan atau berpikir untuk membuka kios atau seperti apa? Atau memang Om masih memprediksi untuk kios ini misalnya budgetingnya terlalu besar dan ruang lingkupnya juga artinya itu mobilitas orang juga tidak terlalu potensi atau seperti apa tuh Om? Kalau gambar Untuk di situ. mempunyai kios tetap gitu ya, itu ada. Oke. Itu targetnya sih tahun ini. Oke. Tapi di samping itu juga sebelum saya menuju ke sana, saya ingin kembangkan lagi. Saya ingin naikkan lagi omsetnya, penjualannya, baru saya akan cari kios. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Jadi harapan kita yang Om tadi sampaikan bahwa mulia banget ya di satu sisi untuk mengembangkan usaha, di satu sisi juga secara langsung memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk podcast hari ini, rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan sama Om Roni bisa kita aminkan bersama-sama karena motivasi banget buat kita apa yang sudah ada di titik sekarang Om Roni ini perlu kita acungi jempol dan jangan lupa dicek Instagramnya. Terima kasih.